Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julbi Rahmatullah dari Fakultas Hukum semester 2B. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan ke-7 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang responsi materi bab 1 sampai ke 4. Bab 1. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau stapre merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi dalam dua. Yang pertama, hukum pidana material dan hukum pidana formil. Fungsi hukum pidana, fungsi umum yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tatanan dalam masyarakat. Fungsi khusus yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum lainnya. Pembagian kitab undang-undang hukum pidana yaitu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Selanjutnya itu berlakunya hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu menurut waktu atau locus temporis dan menurut tempat atau locus delicti. Bab 2. Tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan, perbuatan jahat. Dilihat dari isinya terdiri dari perbuatan pidana, criminal act, pertanggungjawaban pidana, criminal responsibility, dan yang terakhir pada akhirnya baik dualistis monetis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana terdiri unsur objektif dan unsur subjektif. Bab 3. Pembaharuan hukum pidana Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WPS Belanda atau WPS NI sejak 17 Agustus 1947 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986. WPS NI diubah menjadi KUHP. Yang diubah itu yaitu bahasa dan istilahnya. Alasan diadakannya pembaharuan KUHP: alasan politis, 2 alasan sosiologis, 3 alasan praktis, 4 alasan adaptif. Cara melakukan pembaharuan KUHP: yang pertama kriminalisasi, yang kedua deskriminalisasi, yang ketiga rekriminalisasi, yang keempat depenalisasi, dan yang terakhir mitigring. Selanjutnya metode pembaharuan KUHP. Yang pertama evolusionis, yang kedua komporis, dan yang ketiga global. Terus lanjut yang ke bab keempat, hubungan sebab akibat atau kausalitas. Tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu pertama, untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Yang kedua, menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindakan pidana. Selanjutnya teori ajaran sebab akibat kausalitas. Yang pertama, teori conditio sine qua non, teori equivalensi, teori syarat mutlak atau Bedingung teori. Yang kedua, teori individualisasi. Yang ketiga, teori generalisasi. Sekian review pertemuan ke-7 mata kuliah hukum pidana dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.